Hai hai, ketemu lagi bareng Mimin di Lalajo, tempatnya nonton alur film. Mimin doain kalian semua sehat selalu ya, banyak rezekinya. Sebelum nonton, boleh dong Mimin minta subscribe-nya. Makasih. Film ini menceritakan kejadian tornado 1969 yang menyerang Oklahoma di Amerika Serikat. Saat kejadian itu, keluarga Joe sedang beristirahat. Namun tiba-tiba suara ribut membangunkan mereka. Dan saat ayah Joe melihat apa yang sedang terjadi, ternyata mereka akan menghadapi angin tornado. Yuk langsung ke alurnya, let's go. Di awal film diceritakan Juni 1969, ada sebuah badai besar yang disertai angin kencang berukuran F5 menerjang pertanian di daerah Oklahoma, Amerika Serikat. Di sana terlihat ada keluarga yang mencoba masuk ke bunker untuk menyelamatkan diri dari terjangan badai itu. Ayahnya Joe mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam bunker untuk berlindung dari terjangan angin tornado itu. Namun sayangnya ayahnya Joe tidak selamat. Dia terbawa oleh angin tornado itu dan kejadian itu disaksikan oleh istri dan anaknya. 27 tahun kemudian, Joe sudah beranjak dewasa. Sekarang dia membentuk tim penelitian ahli meteorologi jurusan tornado yang bernama Tornado Hunter. Sebelumnya, Joe pernah menikah dengan seorang ahli pakar cuaca yang bernama Bill. Dia adalah mantan ketua di tim itu, sekaligus mantan suaminya Joe. Setelah mereka bercerai, Bill memutuskan untuk keluar dari tim tersebut. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, Bill meminta Joe untuk menandatangani surat perceraian mereka, karena Bill akan menikah lagi dengan seorang dokter psikiater bernama Dr. Melissa. Kemudian, Joe memperlihatkan hasil penelitian kepada Bill, yaitu sebuah alat yang bernama Dorothy. Alat ini berfungsi untuk mempelajari dan mendeteksi bagaimana pergerakan tornado. Tujuannya, karena dengan mengetahui jalur angin tornado secara algoritma, akan mempermudah menciptakan sebuah sistem peringatan bencana, di mana sistem itu akan memberi waktu 15 menit sebelum orang-orang pergi ke tempat yang aman. Salah satu anggota memberi informasi bahwa akan terjadi tornado di suatu tempat dan mereka pun langsung menuju ke lokasi. Karena berkas Bill yang tertinggal, Bill menyusul Joe dan timnya menuju ke lokasi. Di tengah perjalanan, Bill bertemu rivalnya yang bernama Jonas. Dia seprofesi seperti Joe, namun Jonas memiliki peralatan yang lebih canggih karena mendapatkan sponsor. Tapi kata Bill, Jonas tidak memiliki alat sensor seperti Dorothy. Salah satu rombongan Jonas mensabotase mobilnya Bill. Karena itu mobilnya Bill melindas beberapa pipa. Di sisi lain, Jonas sedang mendemokan alat sensor tornadonya, yang konsepnya hampir sama dengan Dorothy, dan Jonas memberi nama alat itu DOT. Tornado will transmit back data on wind speed, Doppler. We got next rad real time. I get it. You want to take credit for my design. You Tucker, you damn thief! There! Come on! Get your hands off! What's the matter with you? You stole my design, you son of a bitch! Karena hal itu, Bill kembali bergabung ke tim Tornado Hunter. Di dalam restoran, Joe menceritakan kepada Melissa bahwa Bill bisa memprediksi kedatangan tornado tanpa bantuan alat sedikit pun. Di sini, Melissa menyangka bahwa Joe masih mencintai Bill. Di sisi lain, Bill memprediksi bahwa akan terjadi tornado di suatu tempat, dan tim pun bersiap-siap. Seperti biasa, tim Jonas mengikuti tim Bill dari belakang. Di dalam mobil, Joe dan Bill mulai bertengkar, dan kejadian itu tanpa disengaja terdengar oleh anggota melalui frekuensi radio. Akhirnya, tornado pun terlihat. Mereka pun menuju ke arah tornado itu, dan diikuti oleh tim Jonas di belakang mereka.
Bill dan Joe mendekati jalur tornado itu. Namun karena jalannya penuh lumpur, mobil mereka terjebak tepat di jalur tornado itu. Mereka pun berlindung di bawah jembatan kayu. Mereka tidak sempat mengaktifkan sensor karena tornadonya semakin dekat. Mobil Joe tersedot tornado itu dan terbang ke tengah pusarannya. Melissa kaget melihat mobil Joe yang terjatuh di hadapannya. Karena mobil Joe rusak, dia meminta Bill untuk meminjamkan mobilnya. Tim Joe beraksi lagi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tim Jonas. Bill yang mengetahui bahwa tornado akan berubah arah, langsung memutar balik mobilnya, mendekati jalur tornado. Cross 15 in Oklahoma 412. Dan sesuai dengan prediksinya Bill, tornado yang mereka kejar ternyata ada 2, di mana ada seekor sapi yang menjadi melayang akibat tornado itu. Karena jalur tornadonya acak, mereka berusaha keluar dari sana. Namun karena pergerakan tornado yang sangat cepat, membuat mereka disambar dan dibuat berputar-putar oleh tornado. Melissa pun ketakutan atas kejadian itu. Dikarenakan lokasi mereka dekat dengan bibinya Joe, mereka pun pergi berkunjung ke sana. Joe, oh honey, it's so good to see you. Day before. Melihat tim Jonas yang masuk acara TV membuat mereka kesal. Anggota tim pun bercerita ke Melissa asal muasal Bill mendapatkan julukan The Extreme. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada tornado level F3. Makin besar skalanya, makin besar tornadonya. Mereka pun langsung menuju ke lokasi. Di perjalanan, mereka memotong jalan di ladang dan bertemu dengan tim Jonas. Di sini, Mark memberitahu bahwa tornado sudah mencapai tanah. Mereka pun pergi menuju ke sana. Ternyata lokasinya ada di perbukitan. Saat hampir mendekati lokasi, hujan es pun mulai turun. Bill mempersiapkan Dorothy karena tornadonya sudah mulai terbentuk. Mobil mereka pun berhenti karena dirasa sudah cukup dekat dengan jalur tornado. Saat mulai menurunkan Dorothy, tali pengikatnya macet, dan saat Bill mencoba melepaskan ikatannya, petir menyabar tiang listrik, yang akhirnya rubuh dan menimpa alat sensor mereka. Dan saat itu, tornado berhenti dan menghilang. Peristiwa itu disebut juga The Cone of Silence. Tapi tidak lama, tornado itu terbentuk kembali. Joe pun tidak menyerah. Bill mencegah Joe karena sensor itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Mereka pun gagal dan akhirnya pergi dari lokasi. Di kantor, para peneliti menyadari bahwa akan terjadi tornado yang sangat besar, yang kekuatannya bisa melebihi tornado sebelumnya. Di sisi lain, Joe pun berniat menandatangani berkas perceraiannya. Tidak lama, Bill menghampiri Joe yang berpikir bahwa kemungkinan sensor-sensor itu terlalu ringan, sehingga bisa dibawa terbang oleh pusaran tornado. Mereka pun merasakan hawa angin dan petir yang besar, dan ternyata tornado yang sangat besar yang diperkirakan oleh peneliti menuju ke arah mereka. Joe memperingati warga sekitar untuk mencari tempat yang aman.
Tornado besar itu mulai menghancurkan gudang dan isinya sampai menuju ke bawah tanah tempat mereka berlindung. Walaupun tornado itu hanya melintas, namun tempat itu menjadi hancur lebur dibuatnya. Joe pun bertanya pada Dusty kemana jalur tornado berikutnya. Dan ternyata jalur berikutnya adalah ke tempat bibinya Joe. Mereka yang cemas pun menuju ke sana. Bill pamit kepada Melissa karena dia akan ikut ke rumah bibinya Joe. Tapi Melissa memutuskan untuk berpisah dengan Bill karena dia sudah tidak tahan lagi dengan semuanya. Setelah tiba di tujuan, di sana sudah hancur lebur karena tornado itu. Dan kasihannya, warga di sana tidak mendapatkan peringatan akan kedatangan tornado itu. Di sana terlihat rumah bibinya Joe sudah rusak. Namun bibinya masih hidup dengan cedera patah tulang dan cedera di kepalanya. Mereka pun membawa bibi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan ternyata tornado yang menyerang daerah kediaman bibinya Joe adalah tornado tipe F4 yang sedang menuju ke timur laut 25 mil dari TKP. Ternyata ada satu lagi tornado yang dimana kedua tornado akan bergabung dan membentuk kekuatan yang lebih besar. Joe melihat keadaan bibinya, dan bibinya bercerita bahwa dia tidak sempat turun ke bawah tanah untuk berlindung karena sirene peringatan yang terlalu lambat. Joe pun mendapatkan kabar bahwa akan ada tornado tipe F5 yang akan muncul. Di sini, Joe pun mendapatkan ide untuk membuat Dorothy terbang, karena mendapatkan inspirasi dari sebuah kincir angin yang dilihatnya. Joe dan Bill menyuruh timnya untuk mencari kaleng dan dijadikan baling-baling dan dipasangkan ke masing-masing sensor. Dengan begitu, diharapkan sensor-sensor itu bisa terbang dan dihisap oleh tornado. Saat persiapannya sudah siap, mereka pun menuju ke lokasi. Saat sudah dekat, mereka meletakkan Dorothy di jalurnya. Dan ternyata Dorothy itu roboh karena terlempar kayu yang dilemparkan oleh tornado itu. Karena gagal, mereka pun mencoba pergi dari lokasi. Namun mobil mereka tersangkut kayu yang muncul dari perut tornado. Namun bukan hanya kayu saja yang keluar, ada sebuah mobil truk yang akan menghantam mereka. Ajaibnya, truk itu malah menyelamatkan mereka dari sangkutan kayu. Karena Dorothy yang tersisa hanya tinggal satu, mereka pun harus berhasil di percobaan terakhir. Di sisi lain, tim Jonas berada di dekat lokasi tornado itu. Bill pun bilang bahwa tim Jonas berada di posisi yang tepat, tapi Joe berpikir bahwa mereka harus menjangkarkan paket sensornya agar berhasil. Joe pun memberikan sarannya itu kepada Jonas, tapi karena Jonas yang sombong, dia tidak mau menerima saran dari Joe. Bill memperingatkan Jonas mengenai jalur tornado yang bisa berubah arah dan menuju ke jalur mobilnya Jonas, dan itu sesuai dengan prediksinya Bill. Namun Jonas tidak mau memperdulikannya sehingga Jonas pun menjadi korban tornado itu. Joe dan Bill berusaha menghindari puing-puing yang dijatuhkan oleh tornado itu. Di kesempatan terakhir, Bill menuju ke tengah ladang jagung. Dia berencana meluncurkan paket sensornya. Dan akhirnya sensor itu berhasil terbang dan mengirimkan data ke timnya Joe. Anggota yang mendapatkan data memberitahu bahwa tornado akan berubah arah menuju ke tempatnya Joe dan Bill berada. Mereka pun langsung berlari mencari perlindungan menuju rumah warga. Mereka pun berusaha masuk ke dalam sebuah gudang.
Saat memasuki gudang itu, mereka kaget karena gudang itu penuh dengan senjata-senjata. Karena banyak benda tajam di sana, mereka pun keluar dari sana. Dan mereka menuju ke ruangan pipa air irigasi. Di dalam sana ada pipa besi yang dijadikan alat untuk berpegangan, dan juga mengikat tubuh mereka di pipa itu. Saat tornado itu datang, seketika ruangan itu pun langsung hancur, meninggalkan pipa besi saja. Mereka pun merasakan langsung sensasinya angin tornado itu. Saat tornado terhenti, keluarga yang berlindung di dalam bunker pun mulai keluar, karena dirasa sudah aman. Bill dan Joe pun mulai memikirkan rencana ke depannya, di mana mereka harus membuat analisis data dan laboratorium. Kemudian anggota yang lain pun muncul dan film pun berakhir dengan bahagia.